wabarakatuh. Halo teman-teman semua di sini. Saya akan menyelesaikan ujian tengah semester yang yaitu mata kuliah literatur anak dan remaja dengan dosen Ibu Yona Primadesi. Saya bernama Vanessa Cantika, NIM 21234100, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, mari kita menganalisa buku yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku. Buku Aku Radio Bagi Mamaku, hal yang membuat saya tertarik adalah dengan buku ini adalah penulisnya yang masih anak-anak, yaitu yang bernama Naya, berumur 9 tahun. Membaca Aku Radio Bagi Mamaku membuat saya semakin percaya bahwa anak-anak juga bisa menyampaikan apa pandangan dan kritiknya terhadap apa yang saja yang dilihat dan dirasakannya, dan tentu saja dengan kepolosan yang masih murni. Cerpen Naya melalui tokoh yang bernama Alinka menyampaikan protes-protesnya terhadap hal-hal yang tidak ia sukai, lebih banyak mengenai perlakuan orang-orang dewasa di sekitarnya. Misalnya, kritik terhadap penggunaan bahasa Inggris yang menurut Naya tidak perlu, seperti istilah study tour yang dia sebut dengan pelajaran di luar kelas, dan penyebutan Miss, guru les bahasa Inggris. Alinka yang menurutnya tidak perlu menggunakan panggilan Miss tapi Ibu, atau protes terhadap inkonsistensi orang dewasa terhadap ucapannya sendiri yang kerap tidak dimengerti Naya. Mama Alinka yang selalu mengatakan bahwa sekolah itu penting, tiba-tiba mengajak Alinka membolos sekolah dan pergi ke perpustakaan kota. Ada juga kritik terhadap ibu penjaga perpustakaan. Membaca buku malah lebih banyak memegang gawai dan waktu mengunjungi perpustakaan. Sekolah yang sangat terbatas, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesama teman di kelas atau sesama teman di sekolah. Misalnya menjahili teman dengan mengangkat rok temannya tinggi-tinggi. Hukuman dari mama sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, dan masih banyak lagi. Alinka menggambarkan karakter anak yang begitu polos, alih-alih dibuat sebagai tokoh yang selalu baik dan menjadi tauladan. Alinka justru memiliki kebebasan untuk menjadi anak kecil apa adanya. Alinka yang tidak senang dengan banyak aturan di sekolahnya, yang juga sering menjahili teman-temannya yang akan marah ketika ada hal yang membuatnya kesal, yang kadang-kadang mendapat hukuman, dan Alinka
yang suka berimajinasi, seperti lazimnya seorang anak kecil. Selanjutnya, tidak ada pesan moral yang tersurat gamblang dari buku ini layaknya. Ini layaknya ceramah, dan memang mestinya setiap cerita anak tak ada tuntutan untuk menyajikan tokoh-tokoh yang sebagai malaikat atau iblis. Anak-anak barangkali juga perlu mengenal hakikat benar dan salah yang pada kenyataannya tidak hitam putih, tidak melulu disuapi dengan pesan moral atau menggurui yang menampilkan kebenaran kesalahan yang mutlak, seperti yang biasanya ada di buku cerita anak di negeri ini, yang seolah sudah menjadi pakem. Saya rasa buku ini juga cukup menyenangkan dibaca orang-orang, dan juga cukup menyenangkan dibaca oleh orang dewasa untuk melihat dari dunia perspektif anak kecil. Kita dapat lebih memahami anak-anak yang sering kali orang dewasa abaikan. Kita abaikan suaranya. Selama ini anak-anak dianggap tidak memiliki opini yang kuat untuk didengarkan. Padahal bisa saja banyak hal penting yang mereka pikirkan tanpa kita duga dan tanpa kita sadari. Terakhir, hal yang membuat saya tertarik untuk membaca buku Aku Radio Bagi Mamaku ialah membaca tulisannya Naya karena kecerdasan serta keluasan wawasannya. Dalam buku Aku Radio Bagi Mamaku, dalam buku Aku Radio Bagi Mamaku saja saya menemukan banyak sekali referensi seorang anak 8 tahun yang wawasannya bacaannya melebihi bacaan saya. Sungguh saya salut dan dengan pengasuhan orang tua Naya yang dapat membentuk Naya menjadi seperti itu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan dan menganalisa serta isu yang terdapat dari buku Aku Radio Bagi Mamaku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.